Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya sehat. Jumpa lagi dengan saya, Alwin Fau di channel BD Programming. Dan pada seri kali ini, atau materi kali ini kita akan belajar tentang struktur kendali atau kondisi if di dalam PHP. Dan sebelum kita mempraktekannya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini terlebih dahulu dan jangan lupa diaktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru atau pemberitahuan ketika ada materi terbaru yang saya upload di channel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Struktur kendali atau if di dalam PHP. Nah, struktur kendali ini digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau mengecek atau memeriksa suatu kondisi, gitu ya. Kalau misalnya kondisinya di kondisi pertama itu tidak benar atau tidak ditemukan kebenarannya, maka dia akan mengecek di kondisi yang lain. Dan hasilnya nanti ada satu keputusan yang dipilih, gitu. Nah, fungsi if else ini sangat dibutuhkan pada saat Anda memeriksa suatu kondisi. Nah, biasanya pada saat kita mengecek suatu kondisi atau suatu nilai, maka kita akan mengecek pertama kali nilai-nilai yang sudah kita tentukan, ya. Atau kita akan mengecek nilai di setiap kondisi atau di kondisi yang pertama. Apabila nanti kondisi pertama yang sudah kita tentukan itu tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan kondisi atau melakukan pengecekan kondisi di bagian yang lain. Nah, sama ibaratnya seperti ini. Ketika kita ingin memilih teman, gitu ya. Ketika kita ingin memilih teman, pasti kita menentukan beberapa kriteria, gitu ya. Salah satu kriterianya misalnya ketika kita lihat teman yang mau kita jadikan atau orang yang mau kita jadikan teman itu dia baik, maka kita bisa, keputusannya bisa kita berteman dengan dia. Itu kondisi yang pertama. Kalau misalnya dia tidak baik, ya kan, maka kita tidak perlu berteman sama dia, sama orang tersebut. Nah, jadi itulah di dalam kondisi itulah kita tempatkan nanti fungsi if ini. Ibaratnya seperti ini. Jika dia, saya ilustrasikan seperti ini. Jika dia baik, maka saya berteman sama dia. Jika dia tidak baik, maka saya tidak perlu berteman dengan orang itu. Nah, seperti itulah penerapan fungsi if-nya itu tadi. Jadi kita akan mengecekkan kondisi-kondisi tertentu. Nah, fungsi if itu sendiri ada banyak, ya. Ada if else yang dimana dia itu hanya mengecek satu kondisi saja. Nah, yang pertama ada if yang berkondisi satu, ya. Itu sering disebut dengan if tunggal. Nah, untuk if-nya sendiri, ya, if tunggal itu bisa kita lihat sintaksnya seperti ini. Kita buat file baru dulu, ya, kita simpan if tunggal .php. Nah, sintaksnya itu seperti ini. PHP kemudian if. Nah, jadi kondisinya di sini. Jika kondisi ini benar, maka akan dikerjakan, gitu ya.
Misalnya saya buat di sini satu variabel ya. Variabel A sama dengan 3, variabel B sama dengan 4. Oke ya, saya buat kondisi di sini. If A, gitu ya, variabel A lebih besar daripada variabel B, maka kita cetak echo sama dengan ini pernyataan benar, gitu ya. Ini satu kondisi atau if tunggal. Kita lihat dulu di browser hasilnya. If tunggal. Oke, ini ada yang error, ini titik koma, saya lupa. Nah, jadi kalau misalnya dia salah, ya tidak dikerjakan atau tidak dieksekusi. Kalau yang if tunggal ini, dia hanya mengecek bagian yang benar. Nah, kita buat kondisinya seperti ini. Jika A lebih kecil daripada B, maka ini pernyataan benar. Nah, kita simpan. Nah, ini baru tampil. Kenapa bisa tampil? Karena tadi pernyataan yang kita buat di sini atau kondisi ini benar dia. Ini untuk if tunggal. Nah, kalau yang if else, nah bisa kita buat di sini atau yang berkondisi 2. Nah, di sini kita membuat yang namanya else. Gitu ya. Di sini kita buat else. Sorry, ini salah penempatan, seharusnya di sini else. Nah, kita echokan di sini. Kita buat ini pernyataan yang salah, titik koma. Nah, jadi kalau misalnya kita balikkan yang tadi, ya seperti yang kita buat pertama, ini lebih kecil. Nah, nanti yang akan dicetak itulah bagian yang else atau bagian yang salahnya. Kita refresh. Ya, ini adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Karena ini sudah dua kondisi. Apabila kondisi pertama ini tidak terpenuhi atau salah kondisinya, statement pertama akan diabaikan dan yang akan dicek itulah kondisi kedua atau yang diambil bagian yang salahnya dan akan dicetak yang statement kedua, gitu ya. Dan kemudian ada satu lagi, yaitu if yang berkondisi 3. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita perhatikan contoh berikut. Nah, ini if atau kondisi yang pertama. Nah, untuk yang berkondisi 3, cara membuatnya itu seperti ini. Sini kita buat if else. Oke, ini kita hapus saja di sini. Oke, nah kemudian ini kondisinya kita buat $A atau variabel A sama dengan variabel B. Itu kondisi pertama. Kita echokan misalnya kondisi 1. Kemudian else if
buat di sini $A lebih kecil daripada, lebih besar daripada variabel B atau $B. Oke, di sini kita buat titik koma dulu. Karena di sini kita ekokan ini kondisi 2. Nah, ini untuk kondisi yang kedua. Sedangkan untuk yang ketiga, di sini bisa kita buat else if. Oke, kita buat kondisinya variabel B lebih kecil daripada variabel A. Ini kita buat echo, ini kondisi 3. Kemudian else if kita buat lagi variabel A lebih kecil daripada variabel B. Kemudian kondisinya statementnya, di sini kita bahas statementnya kondisi 4, else. Sini kita buat else echo, kemudian tidak ada yang benar. Oke. Nah, jadi kita akan lihat beberapa kondisi yang kita buat di dalam if yang berkondisi 3. Nah, jadi proses pengerjaannya seperti ini. Ketika nanti kondisi pertama tidak benar, maka dia akan mengecek kondisi kedua. Ketika kondisi kedua juga tidak benar, maka dia akan mengecek kondisi ketiga. Ketika kondisi ketiga tidak benar, maka dia akan mengecek kondisi keempat. Dan apabila keempat kondisi tidak ditemukan yang benar, maka dia akan mengambil bagian yang terakhir, yaitu bagian yang salah. Nah, itu tidak ada yang benar. Kita coba save dan kita refresh browser. Oke, inilah kondisi 1. Kita lihat A sama dengan B. Kita misalnya tidak sama dengan B. Sini misalnya lebih besar, lebih kecil, ini B, ini saya contohkan aja, ini B. Oke, kita refresh. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini langsung diambilnya itu kondisi 4. Kenapa? Karena kondisi 4, kita lihat kondisinya, variabel A lebih kecil daripada variabel B. Variabel A itu nilainya 3. Sedangkan variabel B nilainya 4. Kita lihat apakah nilai 3 lebih kecil daripada B. Benar, maka yang diceknya itu adalah bagian, atau yang dicetak adalah, atau yang dikerjakan itu statement yang keempat, yang ada tulisan kondisi keempat. Itu ya. Nah, misalnya kita buat semuanya salah. Misalnya seperti ini. Kita lihat apa yang akan ditampilkan di browser kita. Tidak ada yang benar. Itu yang dicetak adalah bagian ini. Jadi, apabila semua kondisi ini tidak benar, maka dia akan mengambil nilai ini, yang bagian yang salah. Oke, demikian aja penjelasan untuk struktur kendali atau fungsi if di dalam PHP. Jika ada yang belum jelas dalam penjelasannya, silahkan ditanya nanti di kolom komentar, atau tanya sama saya langsung juga boleh. Dan tentunya jangan lupa dibantu untuk support terus channel ini dengan bantuan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya
supaya teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi ketika ada materi terbaru yang saya upload di channel ini. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya.